Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usi Asiatul Fadilah, kelas 9 MIPA, ingin melengkapi tugas SKI dengan membuat video tentang penyampaian kembali materi masuknya Islam ke Nusantara. Islam merupakan agama yang secara mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Agama ini pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, proses masuknya Islam ke Nusantara ternyata masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat beberapa sejarawan dalam memaknai kata masuknya Islam ke Nusantara. Bermakna yang pertama sentuhan, yakni adanya hubungan interaksi pribumi dan pedal muslim serta pemukiman muslim. Masuknya Islam di Nusantara juga melalui 5 proses, yakni perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Perdagangan merupakan proses masuknya Islam ke Nusantara yang paling kentara. Sekitar abad ke-7 sampai ke-16 Masehi, jalur lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Sebagian dari para pedagang ini tinggal di dekat daerah pantai yang disebut dengan Pekajon. Lama-lama jumlah mereka sangat banyak, demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggalnya. Yang kedua, perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antar anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan proses penyebaran Islam yang sangat luas dan mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat, ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah tercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Yang kelima, kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Berupa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Derajat, serta ganding atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkayai oleh seni Islam, lagu-lagu atau disebut juga akulturasi. Serta seni juga berkembang pesat. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur dalam bahasa Melayu. Adapun teori-teori dan pendukung masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang didukung oleh J. P. Jinapal yang menyatakan bahwa asal Islam dari Gujarat dan orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India yang menyebarkan ke Indonesia. Dan didukung juga oleh Snow Hugronj yang menyatakan hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Sedangkan menurut Mokwet menyatakan bahwa Islam di Nusantara dari Gujarat berdasarkan artefak batu nisan Malik As-Salih di Pasai 1297 Masehi dan Mawana Malik Ibrahim di Gersik 1419 Masehi. Kedua nisan mirip bentuknya dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Adapun bukti-bukti teori Gujarat, yakni seperti catatan Marco Polo dari Venesia, Italia, singgah di Paralek atau Purelak, Aceh tahun 1292 Masehi. Adanya catatan perjalanan Ibnu Battutah dari Maroko singgah di Samudra Pasai tahun 1345 Masehi dan batu nisan Sultan Malik As-Salih dari Kerajaan Samudra Pasai Berangka tahun 1297 Masehi dan bercorak khas Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi di bawah pendakwah dari Arab yang didukung oleh J. C. Van Leer, T. W. Arnold, Crawford,
Journeyman, The Hollander, Naqib al-Atlas, A-Hashmi, dan Buya Hamka. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Samudra pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Pembawanya dari Persia atau Iran yang beraliran Syiah dan pendukungnya adalah Umar Amir Hussein Jayadiningrat, dan bukti-buktinya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura, kesamaan ajaran sufi antara Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj dari Iran, penggunaan ejaan harokat Iran berupa jabar seperti patah, jer atau kasroh, dan pes domah. Yang keempat atau terakhir adalah teori Cina yang dikemukakan oleh Wan Hussein Ajmi. Islam Nusantara datang dari Cina pada abad ke-15 Masehi. Ia mengutip teori Immanuel Godinho de Herrera Spanyol. Salah satu buktinya adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.